Vladimir Putin adalah nama yang sering kita dengar akhir-akhir ini dikarenakan terjadinya ketegangan antara Rusia dan Ukraina, di mana Rusia mencoba untuk merebut kembali Ukraina untuk bergabung bersama Rusia. Menurut Putin, Ukraina adalah bagian dari Rusia, baik secara sejarah ataupun budaya. Tapi siapakah sebenarnya Putin dan bagaimana latar belakangnya? Mari kita bahas. Vladimir Vladimirovich Putin lahir pada 7 Oktober 1952 di Leningrad, kota yang sekarang bernama Saint Petersburg. Pada masa kecilnya, Putin hidup dengan sederhana layaknya orang Rusia pada umumnya. Ayahnya adalah seorang petugas keamanan di Angkatan Laut Uni Soviet dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Saat kecil, Putin menekuni olahraga judo, tapi ibunya saat itu menentang. Namun sikap ibunya berubah ketika pelatih Putin memberitahu prestasi yang didapatkan oleh Putin. Saat remaja, Putin sangat gemar membaca novel yang bertema agen rahasia dan intelijen. Saking gemarnya dengan agen rahasia, saat remaja, Putin pernah pergi ke kantor KGB dan bertanya bagaimana cara untuk bisa menjadi anggota KGB, di mana KGB adalah Badan Intelijen Uni Soviet, kurang lebih mirip seperti CIA milik Amerika dan Stasi milik Jerman Timur. Atas ketertarikannya itu, Putin melanjutkan pendidikannya di jurusan hukum Universitas Leningrad pada tahun 1970 hingga 1975. Setelah lulus kuliah, akhirnya Putin bisa bekerja dengan KGB, di mana tugasnya pada saat itu adalah fokus pada kontra intelijen dan memantau warga negara asing. Atau mudahnya, dia adalah mata-mata negara asing. Sampai akhirnya setelah menjalani pelatihan di Andropov Red Banner Institute di Moskow dan telah fasih berbahasa Jerman, Putin ditugaskan ke Dresden yang saat itu masuk di wilayah Jerman Timur. Dia berkedok sebagai penerjemah pada tahun 1985 hingga 1990. Kala itu pada tahun 1989 adalah detik-detik runtuhnya tembok Berlin, di mana massa anti-komunis berkumpul di luar kantor KGB. Pada momen ini, Putin merasa kalau Uni Soviet sedang sekarat dan mengalami kelumpuhan kekuasaan. Pada tahun 1991, akhirnya Putin mengundurkan diri dari KGB dan memulai karir politiknya di kampung halamannya sebagai wali kota di Balai Kota Leningrad. Di sana Putin dikenal sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah dan sangat diandalkan oleh sang wali kota. Karir politiknya semakin menanjak hingga akhirnya dia ditunjuk sebagai Direktur FSB atau Badan Intelijen yang menggantikan KGB pada tahun 1998, di mana saat itu dia harus pindah ke Moskow untuk menjalankan tugas barunya itu. Direktur FSB ini bukanlah posisi yang bisa dimiliki oleh sembarangan orang, karena jabatan ini ditunjuk langsung oleh presiden dan merupakan orang kepercayaannya. Pada Agustus 1999, Presiden Rusia kala itu Boris Yeltsin menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri Rusia. Namun jabatan itu tidak berlangsung lama karena Presiden Rusia Yeltsin mengundurkan diri dan akhirnya Putin ditunjuk untuk menggantikannya pada tahun 1999 hingga tahun 2000 sebagai Presiden Rusia. Momen ini digunakan Putin dengan sebaik-baiknya untuk membuat namanya semakin terdengar ke seluruh Rusia. Hingga akhirnya pada pemilihan Presiden Rusia tahun 2000, Putin terpilih sebagai Presiden Rusia dari pemilihan resmi. Pada masa jabatan pertamanya, Putin berfokus pada masalah dalam negeri dan dirinya dapat menyelesaikan masalah yang rumit. Hingga pada tahun 2002 terjadi krisis yang disebabkan oleh militan Chechnya yang menewaskan 129 orang. Namun krisis ini tidak menghancurkan popularitas Putin. Pada 2004, Putin berhasil kembali memenangkan pemilihan presiden dan menjadi presiden untuk masa jabatan keduanya. Banyak kritik yang diterima Putin untuk masa jabatan keduanya ini, terutama tentang pers.
Namun hujan kritik yang diterima Putin tidak mempengaruhi kepercayaan rakyat Rusia hingga akhir masa jabatannya. Lalu pada tahun 2008, karena Putin sudah 2 kali menjabat sebagai presiden, dia harus libur untuk pemilihan kali ini, di mana pada pemilihan kali ini dimenangkan oleh Dmitry Medvedev. Dan pada masa itu Putin kembali ditunjuk sebagai Perdana Menteri Rusia. Lalu pada tahun 2012 Putin berhasil kembali menjadi presiden hingga saat ini. Namun pada pemilihannya kali ini dipenuhi oleh kontroversi karena masa jabatan Putin yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Namun pada 5 April 2021 Putin akhirnya menandatangani undang-undang untuk mengubah konstitusi negara yang memungkinkannya mencalonkan diri untuk 2 masa jabatan lagi, di mana masing-masing 6 tahun. Dengan demikian Putin berkesempatan untuk tetap berkuasa hingga 2036 mendatang, atau dengan kata lain menjadi presiden seumur hidup. Dan itulah latar belakang dari Vladimir Putin. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.